Bersiap, fokus. Aku ini cepat. Hello friends, kalian punya seseorang yang mengubah hidup kalian gak? Kalau aku ada ya, namanya Fajar Sad Boy. Pusing 7 kali. Sosoknya tuh mengingatkan aku kepada sang juara yang kelihatannya punya segalanya. Dia jago, terkenal, dan cepat. Mobil balap yang ada di puncak dunia, tapi sebenarnya kesepian. Inilah kisah si Lightning McQueen, sebuah mobil balap merah dengan nomor 95. Anak baru fenomenal yang bikin heboh dunia balap. Tapi takdir itu suka bercanda ya. Sebuah perjalanan yang harusnya bawa dia ke puncak kemenangan malah ngebanting dia ke kota kecil terlupakan yang bakal ngajarin dia pelajaran paling berharga. Jadi ini bukan cuma alur cerita biasa ya. Kalau kamu penasaran, duduk yang santai, siapin cemilan, karena kita bakal ngupas tuntas perjalanan hidup McQueen dari yang sombongnya minta ampun sampai akhirnya dia nemuin arti rumah. Langsung aja kita masuk alur ceritanya. Kecau! Kita mulai dari dunianya si McQueen yang serba ngebut dan glamor. Dunia Piston Cup. Di sini nih, kita kenalan sama Lightning McQueen yang desainnya keren dan emang dia cepet. McQueen bukan pembalap biasa. Dia itu Rocky, anak baru yang langsung roket. Bakatnya itu nggak ada lawan. Dia bisa manuver yang nggak bisa dilakuin pembalap lain. Dan percaya dirinya itu loh, kelewat batas. Yang sayangnya jadi sombong banget. Di balapan terakhir musim itu, Dinoco menjadi pertaruhannya. Kejuaraan Piston Cup diperebutkan oleh 3 mobil. Strip, The King Withers, si legenda hidup. Chick Hicks, pembalap yang sangat licik. Dan tentunya jagoan kita, Lightning McQueen. Jadi juara bakal ngasih dia sponsor impian dari Dinoco. Disinilah warna aslinya kelihatan. Di lintasan dia emang jago, tapi di luar, parah banget dah. Krunya sendiri aja nggak dianggap. Pas putaran terakhir, keegoisannya ini jadi bumerang. Dia nolak ganti ban biar tetap di depan. Alhasil, pas deket garis finish, 2 ban belakangnya meledak. Dia harus finish dengan susah payah dan hasilnya seri dramatis sama The King dan Chick Hicks. Hei McQueen, itu pasti memalukan, tapi aku tidak pusing. Kesombongannya ini benar-benar fatal. Setelah balapan, seluruh tim pitnya yang udah muak kompak resign semua. Dan apakah McQueen peduli? Ya sama sekali enggak lah. Baginya mereka bisa diganti. Di sini kelihatan banget betapa kosongnya dia. The King coba kasih nasihat bijak kepadanya, tapi McQueen nggak dengerin itu. Dia punya segalanya, kecuali satu, hubungan yang tulus. Dengan balapan penentuan di Los Angeles, McQueen nggak sabaran. Dia maksa Mac, truk pengangkut setianya, buat nyetir semalaman tanpa istirahat. Serius dah, nggak ada empatinya ini mobil. Di tengah jalan, si Mac yang ngantuk dikerjain sama geng mobil tuner modifikasi. Sampai tanpa sengaja, pintu trailernya kebuka. McQueen yang lagi tidur, ngegelinding keluar ke jalan raya tanpa ada yang sadar. Dan pas bangun, panik dong dia. Sendirian diantah berantah
kepisah dari Mac. Saking paniknya nyari jalan, dia malah nyasar ke sebuah jalan tua, rute 66. Disinilah mimpi buruknya dimulai. Dia ngebut, dikejar sheriff, dan bikin kekacauan gede di sebuah kota kecil. Dia nabrak sana sini sampai ngerusak jalan utama kota dari ujung ke ujung. Paginya, dia bangun di sebuah tempat penampungan mobil. Selamat datang di Radiator Springs, kota kecil yang terlupakan. Kota ini tuh kebalikannya dunia McQueen ya. Sepi, kuno, kayak membeku di waktu. Dulu kota ini rame, tapi sejak ada jalan raya antar negara bagian yang baru, ya udah deh, sepi gitu aja. Bagi McQueen, ini tuh neraka. Dia dibawa ke pengadilan, ketemulah sama hakim sekaligus dokter di kota itu, Doc Hudson. Aku ingin kepalanya di atas piring. Ah, tidak, coret itu. Apa yang kau inginkan, Sally? Ayolah. McQueen dengan sombongnya pamer status pembalap. Tapi di sana ya nggak ngaruh lah. Hukuman tetap hukuman. Dia harus benerin jalan yang dia rusak. Ini dibilang rejeki apa tragedi? Yang jelas McQueen harus kerja kasar. Dia coba kabur pura-pura baik sama Meter. Dia udah hampir bebas. Bensinnya habis. Kok bisa habis? Ternyata bensinnya udah disedot sama sheriff yang cerdik pas dia pingsan. Hukuman McQueen dimulai. Dia diikat ke mesin pelapis aspal kuno bernama Bessie. Awalnya dia ngerjainnya asal-asalan. Jalannya jadi hancur banget. Jalannya sangat mulus. Doc yang gak terkesan nantangin dia balapan. Kalau McQueen menang, dia bebas. McQueen ngeremehin dong, lawan mobil tua, tapi dia salah besar. Aku ini cepat, terbang seperti Cadillac, menusuk seperti Bima. Wah, malu banget dia. Muter-muter gak karuan terus nyungsep di peta kaktus. Kekalahan ini tuh jadi tamparan buat egonya. Dengan terpaksa, dia mulai kerja lagi. Kali ini beneran. Selama berhari-hari benerin jalan, McQueen mulai kenal sama penduduk Radiator Spring. Masing-masing dari mereka pelan-pelan ngikis kesombongannya. Pertama ada Meter, mobil derek karatan yang hatinya emas. Dia nih teman pertama McQueen yang tulus. Dia ngajarin McQueen cara seneng-seneng lagi, kayak traktor tipping, kegiatan konyol ngejailin traktor. Lewat Meter, McQueen ngerasain persahabatan sejati. Terus ada Sally Carrera. Awalnya dia ketus, tapi dia yang nunjukin ke McQueen keindahan dari perjalanan, bukan cuma tujuan. Dia cerita kalau dulu mobil-mobil lewat rute 66 itu menikmati waktu, bukan menghemat waktu. Dari Sally, McQueen belajar buat pelan-pelan dan menghargai momen. Dan yang paling penting, Doc Hudson, si hakim galak. Ternyata Doc ini punya rahasia besar, friends. Dia itu The Fabulous Hudson Hornet, legenda balap yang menang Piston Cup 3 kali. Karirnya hancur karena kecelakaan hebat. Dan dunia balap ngelupain dia. Pas McQueen nanya kenapa trofinya disembunyiin, Doc jawab, itu hanya piala kosong. Dengar, yang aku lihat sekelompok piala kosong. Ngena banget kan buat McQueen. Akhirnya, Doc jadi mentornya, ngajarin dia teknik balap dan pelajaran hidup. Nah, pas jalannya udah mau beres, sesuatu yang keren terjadi. McQueen gak lagi ngerasa terpaksa.
Dia malah bangga sama kerjaannya. Ngelihat jalan mulus itu, dia ngerasa puas. Dan kerennya lagi, warga kota jadi ikut semangat. Mereka memberikan kebohongan publik pada kita, men. Puncaknya, McQueen buat kejutan ke Sally. Benerin semua lampu neon di kota. Malam itu, wah, radiator spring nyala lagi. Seluruh kota turun ke jalan buat jalan-jalan santai. Di sini McQueen benar-benar ngerti artinya menikmati waktu. Dia bukan lagi tahanan. Dia udah jadi bagian dari komunitas. Tapi pas lagi seneng-senengnya, Itu lampu hantu. dunia luar nemuin dia. Wartawan, media, sama Mac datang. Momen perpisahannya tuh pahit banget. McQueen jadi canggung. Pikirannya kepecah. Sally sama Meter kelihatan kecewa. McQueen pun pergi ninggalin radiator spring. Ngomong-ngomong, kalau kalian suka sama perjalanan McQueen sejauh ini, jangan lupa tekan tombol subscribe sama nyalain lonceng ya, biar nggak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Oke, kita lanjut ke California. Kita di balapan penentuan. Ratusan ribu penonton, suasananya gila banget. Tapi McQueen beda. Pikirannya nggak fokus. Dia kepikiran radiator spring terus. Cepat. Awal balapannya hancur. Dia ketinggalan jauh. Komentatornya aja sampai bingung. McQueen kenapa dah? Dia ternyata kangen sama teman-temannya. Keajaiban pun terjadi. Dia dengar suara Doc di headsetnya. Dan pas dia lihat ke pit stop, wah, mereka semua ada di sana. Doc jadi kepala krunya. Ada Meter, Luigi, Guido, semuanya deh. Melihat mereka, semangat McQueen nyala lagi. Temukan getarannya dan kembali ke putaran. McQueen melewati Bang seperti Cadillac. menusuk seperti Beamer. Didorong oleh persahabatan, strategi Doc dan pit stop super cepat dari Guido, McQueen melesat. Dia pakai teknik belok kanan untuk belok kiri yang diajarin Doc, bikin semua orang kaget. Lap terakhir, McQueen memimpin. Garis finish udah di depan mata. Trofi Piston Cup, semua impiannya. Tapi si Chick Hick yang licik, dia nabrak The King sampai kecelakaan parah. Mirip kayak kecelakaannya Doc dulu. McQueen lihat itu semua. Dia cuma beberapa meter dari garis finish dan dia ngerem. Dia berpikir sang raja harus menyelesaikan balapan terakhirnya. Dia dorong The King sampai garis finish. Penonton langsung sorak-sorai. Pas ditanya kenapa dia lepasin piala, McQueen cuma senyum dan ngulang kata-kata Doc. Dengar, yang aku lihat sekelompok piala kosong. Nah, itu cuma piala kosong. Jadi akhirnya McQueen emang gak menang Piston Cup. Yang menang si Chick Hick. Tapi kemenangannya hampa dan dicemooh. McQueen justru menangin yang lebih berharga. Rasa hormat, kekaguman fans, dan yang paling penting, jiwanya sendiri. Pemilik tim Dinoco nawarin sponsor. Tapi McQueen yang baru ini nolak. Dia milih setia sama Rastis, tim yang pertama kali memberinya kesempatan. Kau membuat kami bangga, nak. Selamat atas kekalahanmu. Kisah ini berakhir indah banget. Lightning McQueen mindahin markas balapannya ke Radiator Spring. Keputusannya ini bikin kota kecil itu hidup lagi. Rute 66 kembali ramai. Toko-toko buka dan kota itu hidup kembali lebih dari sebelumnya. Jadi apa pesan utama dari film Cars ini? Film ini ngajarin kita kalau hidup itu lebih dari sekedar menang.
Kemenangan dan popularitas pada akhirnya cuma jadi piala kosong kalau nggak ada orang yang bisa diajak ngerayain bareng. Kesuksesan sejati itu diukur dari kualitas hubungan yang kita bangun. Perjalanan McQueen jadi pengingat, kadang kita emang perlu nyasar dulu buat nemuin jalan yang benar. Perlu melambat untuk benar-benar melihat dunia di sekitar kita. Dan yang terpenting, kita semua butuh radiator spring kita sendiri. Terima kasih buat kalian semua yang nonton sampai akhir. Aku pengen tahu nih, pelajaran favorit kalian dari film Cars ini apa? Bisa tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa kembali di next cerita. Bye.